Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana, NPM 2103012025, dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi Suwardi. Saya akan mempresentasikan materi yang bertema sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa dinasti Umayyah. Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya, sekitar dari 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol, sebagai Kekhalifahan Cordoba. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abi Asyisham, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau kadangkala disebut juga dengan Muawiyah I. Masa kekhalifahan Bani Umayyah hanya berumur 90 tahun, yaitu dimulai pada masa kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, dan kemudian orang-orang Madinah membaiat Hasan bin Ali. Namun Hasan bin Ali menyerahkan jabatan kekhalifahan ini kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dalam rangka mendamaikan kaum muslimin yang pada saat itu sedang dilanda bermacam fitnah yang dimulai sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, pertempuran Siffin, perang Jamal, dan pengkhianatan dari orang-orang Khawarij dan Syi'ah, dan terakhir terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Pemikiran khalifah di bidang ekonomi pada masa Bani Umayyah. A. Khalifah Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Pada masa pemerintahannya, beliau mendirikan dinas pos beserta dengan berbagai fasilitasnya, menertibkan angkatan perang, mencetak uang, dan mengembangkan jabatan adi, maksudnya hakim, sebagai jabatan profesional. Selain itu, beliau menerapkan kebijakan pemberian gaji tetap kepada para tentara, pembentukan tentara profesional, serta pengembangan birokrasi seperti fungsi pengumpulan pajak dan administrasi. B. Kekhalifahan Abdul Malik ibnu Marwan. Pemikiran yang serius terdapat penerbitan dan pengaturan uang dalam masyarakat Islam muncul di masa pemerintahan beliau. Ibnu Malik mengubah Bizantinum dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu dia mencetak uang terdiri dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab serta tetap mencantumkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Pembuatan mata uang pada masa itu didasarkan pemikiran bahwa mata uang selain memiliki nilai ekonomi juga sebagai pernyataan kedaulatan dinasti Islam. Di samping itu, mata uang juga berfungsi sebagai sarana pengumuman keabsahan pemerintahan pada waktu itu yang namanya terpatri pada mata uang tersebut. Mata uang yang dibuat di dunia Islam waktu itu disebut sikah. Menurut Ibnu Khaldun, kosakata sikah selain dikenal terhadap mata uang juga dikenal terhadap gedung tempat pembuatan mata uang. Di dunia Islam mengenal dua jenis mata uang utama, yaitu mata uang dinar emas, diambil dari kata dinarius, dan dirham perak, yaitu berasal dari kata Yunani dirakmos. Selain kedua jenis tersebut, terdapat mata uang pecahan atau disebut maksur seperti gita dan mithal. Pada 4 Hijrah, dunia Islam mengalami krisis mata uang emas dan perak. Maka dibuatlah dari tembaga atau campuran tembaga dengan perak yang disebut dengan fulus, diambil dari bahasa Latin folis, yaitu mata uang tembaga tipis. Mata uang tersebut juga disebut al-khorahis karena mirip dengan lembaran kertas. Setelah muncul mata uang fulus, mata uang mulai dihitung. Setelah banyak mata uang bercap khalifah, muncul kelompok orang-orang memberikan jasa dalam mempermudah transaksi keuangan dan penukaran mata uang. Selain itu, Khalifah Abdul Malik
dalam hal pajak dan zakat, memberikan kebijakan dengan memberlakukan kewajiban bagi umat Islam untuk membayar zakat dan bebas dari pajak lainnya. Hal ini mendorong orang non-muslim memeluk agama Islam. Dengan cara ini, mereka terbebas dari pembayaran pajak. Setelah itu, mereka meninggalkan tanah pertaniannya guna mencari nafkah di kota-kota besar sebagai tentara. Khalifah Ibnu al-Malik juga berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan memperlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintah Islam. Keberhasilan Khalifah al-Malik diikuti oleh putranya Al-Walid ibnu Malik, seorang yang berkemauan keras dan berkemampuan melaksanakan pembangunan. Dia membangun panti-panti untuk orang cacat. Semua personil yang terlibat dalam kegiatan yang humanis ini digaji oleh negara secara tetap. Dia juga membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya, pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, dan masjid-masjid yang megah. C. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Selama masa pemerintahan, beliau menerapkan kembali ajaran Islam secara utuh menyeluruh. Ketika diangkat sebagai khalifah, beliau mengumpulkan rakyatnya dan mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaan diri dan keluarganya yang tidak wajar kepada kaum muslimin melalui Baitul Mal. Dalam melakukan berbagai kebijakan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz melindungi dan meningkatkan kemakmuran taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Ia mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani, menghapus pajak terhadap kaum muslim, membuat takaran dan timbangan, membasmi cukai dan kerja paksa, dan lain-lain. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga menetapkan kebijakan dengan mengurangi beban pajak atas penganut Kristen Najran dari 2000 keping menjadi 200 keping. Kebijakan ini dikeluarkan karena ternyata masyarakat Kristen khususnya Bani Najran merasa berat. Lebih jauh lagi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerapkan kebijakan otonomi daerah. Setiap wilayah Islam mempunyai wewenang untuk mengelola zakat dan pajak sendiri-sendiri dan tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintahan pusat. Dengan demikian, masing-masing wilayah Islam diberi kekuasaan untuk mengelola kekayaan. Jika terdapat surplus, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyarankan agar wilayah tersebut memberi bantuan kepada wilayah yang minim pendapatnya. Untuk menunjang hal ini, ia mengangkat Ibnu Jahdam sebagai amil sodakoh yang bertugas menerima dan mendistribusikan hasil sodakoh secara merata ke seluruh wilayah Islam. Akan tetapi, kondisi Baitul Mal yang telah dikembalikan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada posisi yang sebenarnya itu tidak dapat bertahan lama. Keserakahan para penguasa telah meruntuhkan sendi-sendi Baitul Mal, dan keadaan demikian berkepanjangan sampai masa kekhalifahan Bani Abbasiyyin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Penyesalannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.